sungguh jika di situ adalah sebuah selain warning juga vonis ya. Selain warning itu juga vonis. Sudahlah Muhammad. Kalaupun mereka misalnya sering membantah kamu ya. Membantah kamu dengan meminta bukti kebenaranmu, dengan seolah-olah mereka akan beriman kalau ada bukti kebenaran, seolah-olah mereka tidak percaya itu karena kamu belum menunjukkan hal-hal yang luar biasa, sehingga seolah-olah mereka akan menjadi beriman dengan kamu menampakkan atau mengemukakan sesuatu. Sudahlah, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Sungguh jika pun kamu datangkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran, apapun wes, kata Allah, mat tabi'u kiblataka. Mereka tidak kemudian akan mengikuti enggak. Jadi karena apa? Karena sesungguhnya mereka ini bantah itu ya karena itu saja yang beberapa waktu lalu yang sudah kita bahas itu. Mereka bantah itu ya karena ketidakcocokan saja. Kalau para pemuka agamanya ya karena gengsi, karena khawatir ceruk dari periuk mereka terkurangi, karena kalau umat ya karena tidak cocok dengan nafsu mereka. Sehingga meskipun bukti-bukti kebenaran yang kamu ungkapkan ya tidak kemudian automatically mereka beriman. Ini satu warning dan juga semacam vonis dari Allah. Dan demikian pula, padahal kamu wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kamu tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Jadi di dalam sarut sengkarut perdebatan kiblat ini antara Baitul Maqdis dan Baitul Mukarram ini, Makkatul Mukarramah ini satu hal yang perlu kita yakini adalah kiblat itu buat orang Islam bukanlah sesuatu yang sifatnya kultus terhadap benda, ya bukan. Ka'bah itu dijadikan kiblat ya semata sebagai titik koordinat arah persatuan. Ya, titik koordinat dan arah persatuan. Maka orang Islam ketika menyembah Allah itu bukan menyembah Mekah, juga bukan menyembah Ka'bah. Bukan. Ka'bah itu hanya sebagai tonggak simbol persatuan, simbol satu tekad, satu tujuan, satu komando. Itu tidak lebih. Itulah. Makanya Nabi Muhammad SAW ya, dulu meskipun begitu mencintai Ka'bah sebagai kiblat, tapi ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah, ya menaklukkan Mekah, padahal Rasulullah itu lahir di Mekah juga, tapi ketika sudah berhasil menaklukkan Mekah dan Mekah menjadi milik orang Islam, di mana Rasulullah adalah dalam tanda kutip berwenang penuh atas itu. Rasulullah tidak kemudian menetap di Mekah, enggak ya. Rasulullah tetap kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah sampai wafat pun wafat di Madinah. Sampai dimakamkan pun Rasulullah dimakamkan di Madinah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak mengkultuskan tempat. Kalau mau kan memang ya Rasulullah kemudian balik ke Madinah, lalu menjadikan ke Mekah, lalu kemudian menetap di sana, lalu mengkultuskan tempat-tempat
keramat di sana, tapi enggak, Rasulullah enggak. Ini menunjukkan kemurnian dari agama dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW atau ajaran Islam, di mana Ka'bah atau Masjidil Haram itu hanya sebagai tempat titik koordinat persatuan dan arah kiblat yang menyatukan peribadatan umat Islam. Jadi ketika pindah ke Baitul Maqdis pun, ya hanya karena perintah Allah. Ketika balik ke Baitul Haram pun hanya karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, mereka saling meminta agar orang lain mengikuti kiblat mereka. Padahal wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din. Padahal sebagian mereka juga nggak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Nggak akan. Orang Yahudi juga nggak akan mengikuti Nasrani, orang Nasrani juga nggak saling mengikuti. Ya sampai sekarang sebenarnya kalau Yahudi Nasrani itu kan kalau lagi musuhi Islam gitu kayak mereka bersatu, padahal antar mereka sendiri juga berantem. Ya ndak rukun, sama aja. Ndak rukun juga. Nah ini sudah diungkapkan Allah 1400 tahun yang lalu. Karena itu ya, kata Allah, kamu tetap aja fokus, stick on the track, tetaplah di jalan Sirat al-Mustaqim ini, apapun gangguan, apapun cobaan, tetap jalan terus. Kenapa? Karena wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Jika kamu kemudian mengikuti keinginan mereka, mengikuti arus utama masyarakat, tidak berani melawan arus, padahal sudah datang kebenaran kepadamu, ya, sudah datang ayat-ayat pengetahuan, ayat wahyu Allah kepadamu, yang menjelaskan mana hak, mana batil, lalu kemudian karena kamu takut menghadapi masyarakat, karena kamu takut berlawanan dengan tradisi, lalu kamu mengikuti arus mereka, padahal tahu itu tidak benar, maka kata Allah, innaka idzal laminadh dhalimin. Maka jika demikian kamu akan menjadi benar-benar menjadi golongan orang-orang yang zalim. Itu. Ini menunjukkan bahwa secara basar kadang ya setan itu nggoda, udahlah Muhammad, udahlah Abu Bakar yang ngikuti kehendak masyarakat itu loh. Iya. Gitu. Makanya setan juga pernah memperalat para pemuka Mekah, para pemuka kaum musyrik itu menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Menghadapnya ngomong gimana coba? Muhammad. Para pemuka itu datang setelah mereka berdiskusi musyawarah, datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, apa sih? Gini loh. Kalau kamu menginginkan kekuasaan, maka sudahlah. Kami akan menyatukan kabilah-kabilah suku-suku di Jazirah Arab ini bersatu untuk membaiatku sebagai raja kami. Kalau kamu ingin kekuasaan. Kalau kamu ingin harta, maka kami akan kumpulkan sebanyak mungkin harta orang-orang paling kaya di sini. Lalu akan kami berikan kepadamu. Kalau kamu harta, minta berapa sih? Kalau kamu ingin perempuan cantik, maka kami akan kumpulkan juga perempuan-perempuan cantik, paling cantik di Jazirah Arab, untuk kau persunting dan kau miliki. Satu saja syaratnya. Jangan lagi kau dakwahkan agamamu itu.
Jadi kurang apa coba? Kekayaan, kekuasaan, kenikmatan. Diluas, disekarap lah. Apapun permintaan. Tapi apa jawab Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia? Andaikan kau taruh tangan kananku matahari, tangan kiriku rembulan, aku tidak akan berhenti mendakwahkan agama ini. Loh, gitu lah. Nah, jadi keteguhan itu menjadi teladan buat kita bahwa jangankan cuma karena takut berhadapan dengan masyarakat, dengan tradisi, jangankan cuma takut dicaci maki. Rasulullah itu ketika mendakwakan itu menghadapi dua tantangan sekaligus, ya. Tantangan kenikmatan, ya, di mana tadi sudah ditawari kerajaan, ditawari kekayaan, ditawari kenikmatan perempuan, itu ujian atau iming-iming kesenangan. Lalu di satu sisi ketika itu ditolak, Rasulullah juga mendapat ujian lain, didiskriminasi, dibenci, dicaci, mau dibunuh dan dibikin sampai mati. Terus bahkan ketika sudah hijrah ke Madinah sekalipun, orang Mekah tidak mau berhenti, mereka ngejar itu. Perang Khandaq itu ya karena serangan dari kaum Mekah sampai ke sana. Padahal Mekah Madinah itu wong pakai mobil kenceng lewat tol gitu aja bisa 5 sampai 6 7 jam itu. Bagaimana dengan kuda saat itu? Artinya jarak semacam itu tidak menyurutkan orang Mekah untuk tetap memburu dan membenci, ingin membuat mati Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah apakah bermundur? Tidak. Dua ujian itu beliau tetap hadapi, teguh untuk tetap maju, berpegang teguh menjalankan dan mengamal sebarkan ajaran Allah yang benar, yang hak ini. Nah, ini menjadi uswah yang mulia untuk kita, bahwa ayo dalam mengamalkan agama ini itu pertimbangannya bukan comfort zone, zona nyaman, daripada dibenci orang, daripada dijauhi teman, daripada nanti kita dianggap gini gitu, sudahlah. Itu. Nah, ini yang ayo belajar dulu, ya. Jadi semakin hari kita semakin ditunjukkan betapa Allah di dalam membimbing Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan kaca buat kita, ya. Di sini, sudahlah Muhammad, seandainya kamu mengungkapkan semua bukti kebenaran di hadapan mereka, mereka nggak akan mengikuti kamu. Padahal kamu juga nggak mungkin mengikuti mereka. Di antara mereka pun tidak bisa saling mengikuti. Maka jika kamu mengikuti mereka padahal sudah tahu itu adalah batal, dan kamu juga sudah tahu mana yang hak, lalu hanya karena misalnya takut ini itu mereka, maka inilah yang disebut dengan kamu termasuk orang-orang yang zalim tadi. Nah, itu, ya. Itu dulur yang bisa kita elaborasi dari ayat 145 surat Al-Baqarah, ya. Sambil lendah-lendah gini, monggo kita diskusikan. Ada yang mau disampaikan atau dinyatakan, silakan. Silakan.
ayat ini loh Gus, kalau dicocokkan dengan masa sekarang ini hubungannya gimana? Jadi kalau kita lihat ya Pak Rizal, itu kiblat yang dimaksud itu adalah pedoman hidup. Kalau sekarang, kalau dikaitkan dengan sekarang ya, arah hidup, arah hidup. Jadi meskipun kamu misalnya kata Allah kepada kita ini, meskipun kamu misalnya sudah menunjukkan bahwa arah hidupmu itu baik, arah hidupmu itu menenangkan, arah hidupmu itu benar-benar bahwa arah hidupmu itu benar-benar membuat kamu tenang, menjadikan kamu terselamatkan. Kamu juga sudah membuktikan dengan cara hidup sederhana ini, hidup menjadi tenang, hidup menjadi makin berkah. Tetapi tidak kemudian mereka otomatis mengikuti kamu, enggak akan. Enggak. Padahal kamu ya jangan ngikuti mereka. Arah hidup mereka yang berburu harta, berburu kekuasaan, berburu kebebasan dan kenikmatan itu jangan. Itu. Dan antar mereka juga saling mendakwahkan kebebasan mereka. Gitu. Ya, betul. Jadi ngoten itu. Ini makanya apalagi kamu jika kemudian mengikuti hanya karena khawatir kalah oleh tetangga yang sedang berlomba beli ini beli itu, lalu kamu mengikuti arus bagaimana mereka, wah ya lamina dzalimin, kamu nanti jadi orang dolim. Maka kalau diikutkan atau disambungkan dengan kondisi kesekarangan, kekinian, itu kiblat di situ adalah bisa kita maknai sebagai arah hidup kita sekarang. Dan arah hidup kita dengan arah hidup yang ditawarkan oleh Dajjal memang ya sangat berbeda jauh. Tetapi ya itu tadi, karena arah hidup yang ditawarkan Dajjal itu bersesuaian dengan nafsu manusia, maka banyak pengikutnya. Sementara arah hidup yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan Sunnah itu kebanyakan adalah rem. Kebanyakan adalah yang mengendalikan nafsu. Maka ya kemudian tidak banyak orang mau, kok tidak enak gitu, gini tidak boleh, gitu tidak boleh. Apa toh ya? Akhirnya apa? Ya nyari pengajian, nyari ceramah yang sesuai dengan wis enggak apa-apa, itu boleh, enggak apa-apa, gini nih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, gini yang enak itu ya gini ini loh. Sampean itu apa toh, Gus? Ya saya tak baca terus kitabnya itu ya. Jadi gitu balik. Enggak, ada yang lain, silakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Gus. Berkaitan dengan Gus tadi bilang bahwa semua insan ini itu dibutuhkan daripada muaranya pada arah hidup yang benar. Tapi semuanya Allah menciptakan manusia, yaitu ada yang benar, ada yang tidak benar atau kurang benar. Nah, meskipun itu dakwah dengan semestinya apapun yang terkandung daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka itu sempat membantah dan sebagainya. Sementara mereka juga mengharapkan syafaat Allah dan syafaat Rasul. Nah, apakah itu merupakan takdir, Gus? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada takdir kecuali mereka sudah meninggal. Ya. Jadi takdir itu sesuatu yang kita tidak tahu, maka selama mereka masih hidup, masih terbuka ikhtiar. Ya. Jadi
takdir itu bisa dikatakan takdir ketika sudah terjadi. Tapi ketika belum terjadi, maka itu masih membuka ikhtiar. Termasuk orang yang membantah apa segala macam. Jadi dalam hal dakwah itu kita tidak boleh hanya melihat sisi negatifnya umat ya. Orang yang membantah pun masih punya sisi positif. Apa sisi positifnya? Ya kita kemudian banyak berdoa. Sisi positifnya adalah dia masih hidup dan bisa kita arahkan. Ya. Jadi ketika kita melihat umat yang membantah, umat yang membenci dan lain sebagainya, ya jangan benci balik, jangan bantah balik ya. Bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita mendoakan. Karena takdir itu, takdir buruk itu ya ketika dia sudah mati dalam keadaan keliru. Nah itu baru kita bilang takdir buruk. Tapi ketika dia masih hidup itu adalah sesuatu yang meskipun dia buruk, dia masih bisa punya kesempatan untuk baik selama masih hayat di kandung badan. Oh, ada lagi? Silakan. Ada, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kajian kita dengan satu cerita begini. Jadi ada cerita di dalam salah satu kitab itu betapa pentingnya kita mengungkap mengikuti Allah itu dengan tanpa tapi ya, tanpa kecuali taat apa adanya gitu ya. Karena kadangkala Allah menghadirkan ujian di depan kita. Misalnya orang yang meminta harta kita, pengemis yang datang ke kita karena kelaparan, padahal kita sendiri juga sedang tidak punya apa-apa dan hanya punya sepiring nasi yang kalau itu kita berikan kita nggak makan, tapi kita tahu bahwa dia lebih menderita daripada kita, maka pada saat seperti itu sebenarnya ujian dari Allah. Seberapa kita mampu mengikuti Rasulullah. Ini dalam hal mengikuti apa yang tidak sesuai, tidak cocok dengan nafsu kita. Maka kita itu harus terbiasa melihat semua fenomena yang ada di depan kanan kiri kita itu sebagai ujian. Materi ujian. Ada senang, ada sedih, ada sukses, ada gagal, ada yang membenci, ada yang mencintai. Itu semua materi ujian yang harus kita hadapi dengan hati-hati juga. Sehingga yuk kita mulai berpikir bahwa semua apapun yang ada di depan kita ini adalah materi dari ujian hidup yang harus kita jawab dengan kunci-kunci jawaban dalam Quran dan hadis. Itulah pentingnya ngaji untuk mempelajari kunci-kunci jawaban atas ujian hidup. Sehingga kalau manusia tidak ngaji, terutama tidak ngaji pada jawaban dan tafsir yang benar, ya dia tidak tahu bagaimana menjawab semua persoalan hidup tadi. Itu pentingnya ngaji. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya sekedar itu. Hidup ini kan fluktuasinya kan tiap hari. Sehingga ngaji ya juga harus tiap hari. Ya, saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma afir lil mu'minin wal mu'minat Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallata wa barik lana fi man atayta. Astaghfir wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal wabaqad hasin min syarri fatan syarri. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin wa Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
Subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi hari Sabtu, besok Jumat kita libur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an